Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube kami yang mempelajari tentang persiapan ujian bahasa Korea yang membahas tentang modul 1 dan modul 2 pada nantinya. Oke, pertemuan pada kali ini kita akan membahas di bab 10 yang judulnya di sini kita artikan ya, kita baca dulu. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Oke, kita artikan. 어제 itu kemarin. Kita ganti dulu kalau waktunya. Oke. 어제 itu kemarin. Kemarin. 도서관에서, 도서관 itu apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Kemudian ada eso, itu kita artikan nanti, karena nanti eso itu berhubungan dengan predikatnya. Kemudian 한국어를 itu bahasa Korea. Terus kemudian 공부했어요. 공부 itu belajar. Terus kemudian di sini ada 했어요. Itu artinya telah, sudah. Telah atau sudah. Nah, eso itu tergantung pada sininya. Di kalimat predikatnya. Kalimat predikatnya itu kedatangan atau keberangkatan. Kedatangan atau keberangkatan itu satu kata ya. Atau sebuah kegiatan. Nah, kalau sebuah kegiatan, maka di sini artinya bisa berarti di. Kalau keberangkatan atau kedatangan itu bisa berarti dari gitu. Berarti artinya di sini kan kita nggak ada kelihatan subjeknya ya. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. maka diartikan dari belakang. Atau enggak bisa dari OJ-nya juga bisa keterangan waktunya. Kemarin ya telah belajar bahasa Korea di perpustakaan dosokan gitu. Atau bisa juga dari belakang, telah belajar bahasa Korea di perpustakaan. Itu juga bisa. Oke, kita lanjutkan di sini. Ada surat tentuan ya. Tuan 씨는 어제 언제 한국에 왔어요? Saya ulangi. Tuan 씨는 언제 한국에 왔어요? Di sini ada tuan atau saudara tuan, biasanya saya mengartikannya. Kemudian onje itu kapan? 한국에 ke Korea 왔어요. Ada sangsiat itu telah datang atau sudah datang. Maka kita susun kalimatnya. Di sini ada nen di sini. Maka kita artikan dulu ada nennya. Ada nen. Nah, di sini ada subjeknya. Maka di sini dulu subjek, kemudian wasoyo predikat, habis itu keterangannya. Maka bisa ditulis saudara tuan datang ke Korea kapan? Atau bisa ditambah di sini menjadi telah. Jadi, saudara tuan telah datang ke Korea kapan? Atau kapannya ditaruh di awal. Kapan datang ke Korea? Itu juga bisa. Kapan? Kapan datang ke Korea? Itu juga bisa. Saudara tuan kapan datang ke Korea atau datang ke Korea kapan? Juga boleh. Terus bawahnya 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 올해 itu tahun ini. Kemudian 2월 itu bulan 2. 2월 itu 2 bulan. Kemudian 10일에 itu pada tanggal 10. 한국에 ke Korea. 왔어요 telah datang. Maka bisa diartikan saya itu maksudnya dalam kurung ya mana? Saya telah datang ke Korea pada tanggal berapa? 10 bulan 2 tahun ini. Nah, untuk tanggal sendiri itu
kita bisa pakai duanya dulu. Jadi bulan 2 tanggal 10 karena penanggalan di Korea itu tahunnya dulu berdasarkan tahun, bulan dan tanggal. Tidak seperti kita tanggal, bulan, tahun gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. Terus kemudian suruh si saudara suruh onje tadi kapan 한국에 ke Korea 왔어요 telah datang. Maka kita artikan seperti yang di atas tadi, saudara suruh kapan datang ke Korea atau telah datang ke Korea kapan. Nah, itu juga bisa. Terus bawahnya 저는 itu saya. Ya, bentar ya. 저는 itu saya. 작년 itu tahun lalu. Bacanya 작년 ya di sana. 7월에 왔어요, telah datang. Maka bisa diartikan saya telah datang ke Korea dalam kurung ya di situ ya. Pada bulan 7 tahun lalu. Ya, seperti itu. Nah, di bawah ini ada nalca. Nalca itu tanggal. Wol itu bulan, il itu hari. Nah, untuk pengucapan bulan, ini yang perlu ditandai adalah bulan 6 dan bulan 10. Nah, ini bulan 8 dan bulan 10. Cara pembacaannya itu tidak sesuai dengan namanya. Jadi misalnya bulan 8, bulan 6 itu bacanya bukan yukwol secara secara huruf kan yuk ya. Yuk. Tetapi bacanya itu bukan yuk tetapi yuwol. Ya gitu, bukan yukwol gitu ya. Sama dengan bulan 10. Bulan 10 itu bukan shipwol tetapi siwol. Siwol. Nah, gini, siwol bukan shipwol tapi siwol. Jadi kalau nanti pas ada listening atau soal listening pengucapan shipwol itu enggak shipwol tapi siwol. Terus kita lanjutkan. Di sini ada nalca wa yuil. Nalca tadi apa? Tanggal. Kok Korea? Mana? Tanggal. Terus kemudian wa itu dan. Terus kemudian yuil. Yuil itu hari. Jadi tanggal dan hari, ya. Terus jinandal bulan lalu. Ibondal itu bulan ini. Damdal bulan depan. Oje kemarin. Oner itu hari ini. Neil itu besok. Jujung itu hari biasa. Terus kemudian Jumal itu akhir pekan. Terus bawahnya Jangnon. Jangnon itu apa? Tahun lalu ya. Tahun lalu. Ore itu tahun ini. Nenyon itu tahun depan. Ada yang ngomong Jangnon itu juga bisa ada ini. Jinanhe. Ya, Jinanhe. Kemudian Nenyon itu juga ada yang ngomong Damnyon. Ya, Damnyon, Jinanhe atau Ore ini bisa juga Inyon. Itu juga bisa ada Inyon, Damnyon sama Damhe. Damhe juga bisa yang Jangnon tadi. Jinanyon. Tapi itu jarang ya. Biasanya pakainya Jangnon, Ore sama Nenyon gitu. Terus kita lanjutkan bawahnya Munbob tata bahasa. At out has
nanti ada hasnya ya, artinya telah. Atau menunjukkan suatu kalimat lampau gitu. Kemudian kita artikan dulu di sini. Tungsana hyungsae butoso 과거를 나타낸다. Ini cara ngartikannya dari sini. Dari so. Nah, ini dari sini. Kalau saya itu gini. Dengan menempel atau meletakkan di atau pada kata kerja dungsa atau kata sifat. Terus di situ ada kata natanenda, menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat lampau. Itu. Terus dungsa oganeket amjol momi aoil te itu ketika moom itu vokal, suku kata yang akhiran pada batang kata kerja itu adalah ao, maka menggunakan at. Kemudian aoga anil te ketika bukan atau selain ao itu menggunakan ot. Hadaga isel te ketika ada hada itu menggunakan head gitu ya. Ini kalimat ini sudah dipelajari seharusnya. Jadi ada asoyo atau asmida. Ini bisa kalimat ini informal ya, ini formal. Terus bawahnya 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요? Kapan datang ke Korea? Atau juga bisa disebutkan telah datang ke Korea kapan? Nah, ini kalau yang ini kan kapan datang ke Korea, berarti kan itu bisa bermakna dia udah datang atau sesuatu yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau yang telah datang ke Korea kapan itu ya pasti ada telahnya, berarti sudah terjadi. Tapi makna kapan datang ke Korea juga sama sebenarnya untuk menjadikan arti dari ini ya. Kapan datang ke Korea itu sama. Terus 작년 12월에 왔어요. Tadi telah datang ke Korea pada tahun lalu. Terus bawahnya 어제 저녁에 berarti 저녁 itu sore ya, sore atau petang. Petang kemarin 뭐 먹었어? makan ada 먹었어, telah makan apa? Terus bulgogi를 먹었어요. Predikatnya paling belakang, jadi telah makan bulgogi. Bulgogi itu bisa berarti daging cincang ya. Kalau saya ngerti daging cincang. Terus yang paling bawah Jumare itu pada akhir pekan. Terus 뭐 했어요? telah melakukan apa? 쉬었어요, istirahat. Gitu. Atau telah istirahat itu juga boleh gitu ya. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon dikoreksi bila ada salah kata, salah ucap, salah dalam mengartikannya. Semoga channel ini berkembang semakin maju, dan juga ilmu yang saya bagikan atau apa yang kalian dengarkan itu bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.